PJ Gubernur. Marhaban, Masya Allah, berkah-berkah Pak PJ. Allah PJ Gubernur. Maklum bagian maklum Ana, Bagop. Yang atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mun beruga balik bala, biar lantesi penjalin, lamun narak dosa salah, nunas maaf lahir batin, dosa meton. Inggih hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Singkat saja yang ingin yang sampaikan, karena tadi sudah diawali mukaddimahnya pakai bahasa Arab, maka saya tidak mengulangi lagi dalam bahasa Indonesia. Kalau kita resapi pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi sudah dibacakan dengan begitu merdu, di situ Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah dan surga yang Allah siapkan, yang luasnya seluas bumi dan langit, dan itu hanya disiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Subhanallah, kata kunci dari ayat ini kata Allah adalah mereka yang bertakwalah, itulah yang akan mendapatkan atau disiapkan surga dan ampunan Allah. Ketahuilah kata Allah, semua ibadah yang Allah syariatkan dalam kehidupan ini, final goalnya, tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah itu ibadah dalam arti yang sempit maupun luas, kedua-duanya itu tujuannya adalah untuk menggapai ketakwaan. Karena itu ibadah sebagaimana yang kita ketahui dibagi dua. Ada yang kita sebut dengan ibadah vertikal, atau dalam bahasa Imam Syafi'i disebut dengan ibadah mahdhah, atau dalam bahasa Imam Malik disebut dengan ibadah muqayyadah. Yang kedua itu adalah ibadah horizontal, yang itu disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, atau dikenal juga dengan istilah ibadah mutlaqah. Maka kedua jenis ibadah ini, hamba Allah, muaranya adalah satu, bagaimana membentuk semua kita ini menjadi pribadi yang bertakwa. Karena itu mohon maaf, kalau kita hanya fokus kepada ibadah mahdhah saja, melupakan ibadah ghairu mahdhah, maka kita tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa. Sebaliknya mohon maaf, kalau kita hanya fokus kepada ibadah ghairu mahdhah, hubungan sosial kita bagus, di masyarakat kita juga baik, tetapi hubungan kita kepada Allah itu tidak baik, maka mohon maaf, kita tidak akan masuk menuju surganya Allah SWT, karena kita tidak bertakwa. Jadi ibarat kata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takwa itu adalah keseimbangan di dalam memandang kehidupan, keseimbangan di dalam menjalani kehidupan. Bagaimana hubungan kita secara vertikal kepada Allah baik, di sisi yang lain hubungan secara horizontal kepada sesama itu baik, barulah kita disebut sebagai pribadi yang bertakwa. Makanya Kementerian Agama ini, kalau di dalam penjelasan Profesor Kiai Subhan itu, beliau menyebutkan istilahnya dengan istilah moderasi beragama. Moderasi beragama, atau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan wasatah atau at-tawazun, keseimbangan. Tetapi sebenarnya istilah ini Pak BJ, orang Sasak itu jauh lebih mengenal lebih dahulu. Sebelum Menteri Agama mendengungkan istilah moderasi, cara hidup, konsep hidup orang Sasak itu justru dikenal dengan petuah-petuahnya yang sangat luar biasa. Karena itu kalau beliau tadi mengawali dengan nembang, saya coba sedikit saja. Aing meneng
Empah bau. Itu sangat relevan dengan konteks yang kita sebut tadi dengan moderasi. Jadi orang sasak itu di dalam menjalani kehidupannya selalu menghadirkan kebajikan, kebaikan. Sehingga mohon maaf tadi disebutkan misalnya ai meneng dalam kondisi apapun, kita mau menjalani apapun, kita tidak pernah mencederai alam. Sehingga kalau toh kita menginginkan sesuatu itu dengan cara yang baik, tunjung kita bagus, tetapi tujuan kita juga baik. Persis apa yang dilakukan oleh Pak PJ seperti ini sebenarnya. Ya Pak PJ ya. Jadi kalau beliau itu satu sisi beliau sudah jadi PJ, tetapi mohon maaf kehadiran beliau kemana-mana itu juga satu sisi ini adalah strategi yang boleh kita sebut sebagai cara orang sasak. Satu sisi beliau juga tetap menjadi PJ, tetapi tidak bisa, mohon maaf orang Jakarta memandangnya bagaimana. Padahal di situ juga ada sisi-sisi yang lain yang beliau inginkan. Dan ini cara sasak yang bagus kan. Sehingga kedepannya mohon maaf apa yang menjadi harapan kita PJ itu akan hilang, itu insya Allah bisa. Ya, dengan strategi sasak tadi, kira-kira begitu ya. Nah inilah saya pikir yang bisa saya sampaikan karena memang ini waktu zuhur. Ya, jadi waktunya untuk makan. مصباح السرور